Hello guys, it's been such a while and finally I got the time to ini bahkan kayak tiba-tiba sekali aja guys kayak to date my podcast today. It's been like 2 or 3 weeks and there are a lot of things going on, a lot of things in my head, and maybe this time I will come with my humility to from this podcast. It's not just my listener that can learn, but I also will learn in my progress, and this is also a reminder for me. Okay, so there are a lot of things going on. I actually want to admit to maybe I break some of my rules through this week. Ya memang selalu lah, karena kayak prinsip-prinsip itu kan maksudnya nggak mungkin juga kita bisa jalani dengan sangat perfect. Kita juga harus setiap hari kayak berusaha ya, kita juga semua masih sambil belajar lah. This week saya lagi belajar tentang dominance. Memang ada beberapa orang mungkin yang kayak auranya itu dominan atau apa ya, I don't know how to say it like correctly atau kayak sesudah benar atau enggak, tapi ada beberapa orang mungkin yang kayak auranya memang dominan. When they enter the room, memang the atmosphere jadi berbeda, they're the center of attention, and sometimes like orang-orang kayak begitu itu yang biasa kayak kalau misalnya kita masuk di manajemen, ketemu dengan kayak orang-orang yang sama, orang begitu yang dibilang ceritanya aura bintang. Memang mereka kayak soulnya itu superstar. Biasa orang-orang begitu itu yang direkrut sebagai talent. Nah, tapi orang-orang begitu itu menurutku ini satu quotes yang kayak nyentol sekali di kepalaku belakangan ini, kayak with great power comes great responsibility. Betul-betul kalau misalnya kayak komunikasi berkat yang besar, komunikasi hal yang besar untuk di manage, kau memang harus punya kapasitas yang besar untuk handle things correctly. Ini with my humility saya said that maybe in my practice juga saya masih banyak sekali salah. Misalnya orang-orang yang dengan kayak itu tadi aura dominance yang saya bilang itu, mereka itu harus kayak work more. Waktu mereka kayak melanggar aturan, mungkin orang-orang lain melanggar aturan toh tidak dinotis, tapi waktu mereka melanggar aturan tuh langsung dinotis. Kemudian mereka kayak harus kayak work more, they have to like smile more, be more humble and kind to people. Walaupun kayak kadang kayak rasanya capek begitu, mungkin kayak kita lagi capek atau rasa kayak boleh ndak hari ini begitu, saya kayak ndak do extra, karena kan we have to like do extra all the time. Boleh ndak kali ini karena saya lagi capek, karena saya lagi kayak when I listen to people talk, kadang orang-orang melakukan dengan sah-sahnya begitu, tapi kayak orang-orang dengan aura yang dominance dan kayak memang dia stand out, itu agak susah untuk kita melakukan itu. Memang kayak kita harus dituntut untuk lebih correct dan perfect gitu. Biasanya ya kalau misalnya kayak orang-orang kayak begitu agak susah get along with kayak orang-orang yang kayak begitu juga. Jadi salah satu dari mereka itu harus auranya lebih, sebutannya lebih submissive ya, pokoknya dia lebih ndak dominan lah, dan kayak dia harus sedikit lebih menurunkan dan ikut-ikut dan lebih menurunkan sisi dominannya. Itu saya juga kayak lagi pelajari untuk ketemu orang-orang yang sama seperti saya, yang memang saya tahu bilang kayak mereka auranya itu dominan, dan kayak mereka juga saya harus belajar untuk lebih submissive dan belajar untuk lebih mengikut lah. The thing that we learn from this week adalah gak apa-apa jika in small things, yang jelas it is correct to do. Saya lagi pelajari juga itu. Dalam hal kecil, kita gak perlu harus selalu menang. Tapi kalau misalnya yang perlu menjadi objektifnya kita itu bukan selalu menang, bukan selalu keinginannya kita lah yang diikuti juga, apalagi yang di hal-hal kecil, gak harus selalu kita menang, tapi we always do things correctly. Kemarin saya barusan lihat quotes-nya Steve Jobs, dia bilang begini, saya tidak peduli kalau misalnya orang lain bilang saya salah, saya tidak peduli kalau orang tua bilang saya salah, saya tidak peduli siapapun di dunia ini yang bilang saya salah. Baru dia kasih tahu dia punya asisten kayak manajer begitu, bilang kita bukankah kita kayak perusahaan yang paling growing fastest in this world today begitu, bukankah kita kayak begitu? Dia bilang saya ada di posisi ini tuh bukan from following others, apa yang orang bilang. Kalau saya bilang saya benar, kok ikut apa saya yang benar? Karena saya yang benar. Dan kayak orang lain itu, tapi ini dia itu benar, tapi salahnya adalah dia said it arrogantly. Dia bilang kalau misalnya saya bilang itu hal, tidak lama orang bilang saya benar, walaupun awalnya mereka bilang mereka benar, tapi kalau saya bilang itu hal, nanti mereka pasti ikut aja, pokoknya saya yang benar. Dan di situ saya jadi belajar kayak even if you are right, sekarang akuilah siapa yang tidak pakai iPhone, siapa yang tidak terberkati atas hasil kerjanya ini Steve Jobs. Jadi walaupun mungkin ini Steve Jobs kayak orang bilang tuh ini orang tuh asshole, such an asshole in real life, but I can say that mungkin dalam
dalam posisinya dia ya, kalau misalnya dia sudah sesibuk itu nih, ceritanya kan kalau kita ada di posisinya dia itu benar, dan kayak dia punya taste itu benar, dia punya pemikiran itu benar, dan kayak dia tahu orang lain bakal mengikuti dia, dan kayak dia bisa change the world. Mungkin karena dia terlalu sibuk dia tidak punya waktu untuk memikirkan kata-kata atau memperbaiki hatinya atau kata-katanya atau isi otaknya tentang bagaimana frame dia bisa menyampaikan ini kata-kata dengan mulus dan kayak bilang I know that kayak mungkin yang kau rasa itu salah, tapi nanti kau bakal lihat bilang kayak yang saya bilang itu benar begitu. Tapi ya dari situ kita belajar juga bahwa kayak even if you are right, the way you said it itu juga matters begitu ya. Dan kayak when you said it itu juga menggambarkan apa yang ada di isi otakmu begitu ya. Jadi menurutku being right is not enough. You have to have kindness in them. Dan kayak sebenarnya ya fondasinya itu kembali lagi ke agama masing-masing. Kayak fondasinya dari kita melakukan segala sesuatunya itu harus ada motif yang baik di dalamnya begitu ya. Even if you do the rightest thing, atau kayak even if you do like things yang paling besar sebesar Steve Jobs begitu ya, kalau misalnya your motive is money, your motive is your arrogancy, atau kayak your motive is just intellect, kayak orang bakal ingat kau sebagai orang yang tidak baik begitu. Terus lately itu kan saya kayak lagi sering hanging out with my parents. Salah satu yang mereka bilang juga itu kayak you are being tested in your most limit days begitu. Karena kan biasa saya kayak bilang begitu ya, iyo, gak apa-apa Cila, orang begitu kan dia lagi capek begitu, kan dia lagi jengkel, dia lagi mens begitu, lagi haid kalau untuk perempuan begitu toh. Dan kayak my parents said that kayak even at your most tiring day, even at your most bad day begitu, di situ kau being tested, dan di situ yang kayak kau harusnya menunjukkan bilang kayak you are more begitu, you are extra, kau nggak sama seperti orang lain, karena kayak you can do it walaupun kayak kau capek sekali, you can still be kind begitu. Dan kayak kalau saya my favorite character on Disney itu kan Cinderella, dan kayak I really love how kayak dia betul-betul, jadi dulu toh saya itu guys, saya kayak punya mindset itu berbeda-beda sekali begitu ya. Dulu secara MBTI waktu SMP saya INFJ, SMA saya INTJ, kuliah saya ENTJ sedikit, habis itu pindah ke INFJ lagi. Dan kayak waktu saya di INTJ sama NTJ, itu waktu saya nonton Cinderella, my mindset is really different when I am INFJ. INFJ toh saya bilang bodohnya deh ini Cinderella, bodohnya, kenapa dia kayak udah stand up for herself begitu ya, kenapa dia kayak biarkan dia dikasih begitu sama dia punya step sister dan kayak step mother, tapi kayak eventually dia get the prince, eventually kayak godmothernya kasih dia prince, yang dimana kita kayak bisa lah kita conclude filmnya Cinderella nggak bakal jadi filmnya Cinderella kalau dia stand up, filmnya Cinderella nggak bakal kayak dia nggak bakal dapat prince kalau misalnya dia kayak stand up for herself. Jadi kayak kadang mungkin kayak kita ditindas juga nggak apa-apa ya, yang jelas kau tetap melakukan hal yang baik, kau juga tetap kayak tapi bingung sih ya kalau contohnya Cinderella ya, yang jelas kau tetap melakukan hal yang baik, menurutmu kayak itu hal yang benar jadi dilakukan ya, selalu arahannya juga itu look things above begitu ya, jangan cuma lihat things in the world. Jadi ya walaupun misalnya mungkin kalah di dunia begitu ya, tapi kayak kan dunia itu bukan cuma dunia, jika nggak hidup cuma di dunia aja begitu ya, ada kehidupan lagi after that. Ya cuman agak bingung sih ya kalau kayak kita bicara tentang Cinderella, kan yang terakhir dia waktu stand up for herself, enggak, dia tetap dibantu sama burung-burung akhirnya guys. Ya berarti the point is kayak mungkin gak apa-apa jika kita ditindas kali ya, mungkin gak apa-apa jika kayak orang jahat kita terus dan menerus, asalkan ya mungkin jangan bodoh, dan kayak nanti kayaknya Tuhan bekerja begitu ya, kayak Tuhan itu gak buta juga, Tuhan ada gak perlu selalu kita stand up for ourselves. Dan ini betul-betul kayak maksudnya ini betul-betul reminder for me ya, jadi kayak maksudnya in practically if I didn't do it kayak masih perfectly, kayak I'm still learning too, dan kayak saya juga setiap hari masih mengusahakan diriku untuk melakukan hal itu. Makanya kayak menurutku tuh lecture things begitu tuh kayak nggak bisa cuman
di intellectually begitu ya. Kita nggak bisa kayak kalau kita pelajari sesuatu itu tuh cuma di kepala Ji, tapi betul-betul harus menyerap di hatinya kita tuh biar kayak betul-betul buahnya itu kelihatan, bukan cuman kayak di otak Ji begitu ya, tapi kayak dia itu kenanya ke hati, dan kayak sesuatu yang dari hati itu tuh pancarannya bakal beda. But I gotta be honest, kayak making this podcast like today itu kayak seems like a challenge for me, because kayak I know that kayak these principles yang kayak I want to tell you guys itu kayak saya kayak masih long way from all of these things that I said begitu ya. Saya juga kayak bahkan kayak kadang kalau misalnya bahkan memilih, saya mungkin masih memilih yang jahat begitu, saya masih memilih yang jelek begitu ya. Dan kayak saya juga masih belajar lah, jadi kayak pokoknya in this podcast, in this channel, I hope that kayak we can learn together, kayak we can be better together begitu, we can grow together, dan kayak ya hopefully this is also a reminder for me. Terus mungkin juga kayak this is have been stuck in my head, tapi kayak saya nggak terlalu bother Ji, cuman I put it in my podcast. Mungkin the things that kayak kau betul-betul put dan kayak kau betul-betul kasih benih itu betul-betul cepat sekali buahnya menurutku, karena I notice that kayak jadi kadang saya nggak sadar ya, maksudnya saya nggak sadar kayak hal-hal itu terjadi dalam hidupku, tapi waktu saya cerita ke orang lain yang kayak oh dia itu begini sama kau begitu, dia kayak begini loh, dia begini dan begitu, dan kayak saya baru notice kayak oh begitu kah. Dan kayak mungkin juga saya kayak waktu saya lihat kayak okay, I think social media is really toxic, betul-betul toxic begitu, tapi kayak susah karena sekarang saya berkecimpung di dunia sosial media, di mana saya juga pasti melihat referensi. Waktu saya melakukan sesuatu itu, nggak mungkin saya melakukan buta-buta, saya pasti lihat referensinya orang begitu. Dan kayak mungkin saya harus kurangi ya. Saya melihat juga kayak banyak pionir-pionir di sana yang bikin konten begitu, mereka nggak lihat di referensinya orang. Nggak perlu juga kita pakai referensinya orang, tapi kita nggak bisa bohong begitu ya. Pasti kayak kita merasa perbandingan sama orang, maksudnya kayak kita membandingkan dirinya kita sama orang, terus kayak kadang kita kayak envy orang lain. Dan kayak envy itu kata yang kuat sekali menurutku. Itu envy adalah jenis perasaan yang kayak waktu kau lihat orang itu langsung kayak terasa begitu di badanmu, kayak badanmu langsung react to it. Itu emosi yang sangat kuat menurutku. Makanya menurutku social media is really really toxic. Dan kayak kadang kan secara tidak sadar saya melakukan itu ke orang lain, dan kayak ternyata saya baru sadar bilang kayak orang lain juga ternyata begitu ke saya begitu ya. Padahal saya kayak tidak pernah tahu, maksudnya saya tidak pernah sadar juga bilang kayak oh ternyata orang lain bisa begitu ke saya begitu ya. Jadi rasanya betul-betul apa yang saya tuang walaupun secara tidak sadar, dan kayak saya bahkan tidak bisa put conscious to it, bilang kayak saya mau melakukan itu atau enggak. Itu secara tidak sadar jadi saya kayak lihat, dan kayak I envy them begitu, dan kayak ternyata orang juga begitu ke saya begitu ya. Mungkin the lesson that we can learn from this adalah pertama ya secepat itu apa yang kau tabur dan apa yang kau tuai. Jadi sebisa mungkin hal-hal itu kau coba bawa ke consciousmu, dan kayak kau tetap pakai kayak your mind begitu ya, to like decide is this the right thing to do? No, I have a power, I choose not to do this. Terus juga berarti social media, hati-hati dengan social media guys, karena social media itu I try to be my realist ya, I try to be my realist on my social media, tapi masih beberapa orang saja masih bilang saya fake. Maksudnya beberapa orang saja masih bilang kayak saya betul-betul beda begitu. Padahal I tried my best to like be my realist begitu ya. Walaupun ya nggak bisa kita membohongi filter, makeup, filter sih juga, filter, makeup, editing kan kita bisa filter apa yang kita mau tunjukkan ke kalian, dan enggak. Pokoknya sosial media itu ya bisa sih disimpulkan social media is a fake thing. Mau selebgramnya dari sini menunjukkan surreal apapun hidupnya, atau mau kayak kau coba lihat ini orang juga dengan detail mungkin, social media is a fake thing, and looking people from social media no, not really good begitu ya. Dan kayak memutuskan untuk meluangkan waktumu banyak di social media as a user ya, bukan as a creator, itu menurutku sangat tidak recommended, sangat tidak recommended.
Kayak bahkan kan di luar negeri kayak orang-orang ada yang memutuskan untuk kayak nggak pakai Instagramnya, deactivate their Instagram. Bahkan orang-orang yang kayak lebih sibuk dan kayak punya pekerjaan yang kayak lebih lebih besar begitu, mereka choose not to berkecimpung di sosial media karena social media is not a good thing. Karena kayak dulu kalau misalnya saya kayak merantau juga sendiri toh, saya pikir kayak kalau misalnya saya nggak buka sosial media, dari mana saya kayak melihat inspo, dari mana saya kayak melihat referensi, dari mana saya kayak melihat kayak hal-hal dan kayak berteman dengan orang-orang begitu ya. Kayak dulu tuh saya pikir, dulu itu saya sempat yang kayak menghabiskan waktuku begitu lama di Pinterest, Instagram, TikTok begitu ya. Jadi kayak waktu saya ketemu orang dalam asli begitu tuh, kayak outfitku, terus kayak the way kayak I behave, kayak itu tuh jadi beda begitu ya. Rasanya tuh kayak apa kayak saya betul-betul sesuatu yang dari sosial media begitu, kayak baju-bajuku dari Pinterest, terus kayak mannerku. Kalau saya dulu sih buku ya, kalau buku is recommended. Tapi ya ada banyak lah hal-hal yang kayak itu mataku dan kayak waktuku itu habis di sosial media begitu ya. Dan kayak dulu saya pikir sah-sah aja begitu ya, bagus sih, kayak saya juga lihat orang dari sosial media rasanya kayak bersosialisasi juga kalau di sosial media. Jadi rasanya kayak nggak perlu lagi keluar untuk berteman dan kayak menghabiskan waktu di luar secara offline begitu ya. Tapi itu dia guys, menurutku spending time with people offline and online is really really beda begitu. Makanya kayak orang juga kalau misalnya pacaran kan kayak sangat disarankan kalau misalnya lebih short distance begitu, yang kayak betul-betul secara fisik. Apalagi orang kayak kalau meeting yang big deal begitu juga lebih disarankan kan kalau misalnya kayak yang langsung bertemu secara langsung, karena mungkin waktu di social media pertama all of the things is fake, almost all of the thing is fake. Agak jarang sih yang nggak fake, dan kayak viral jarang banget. Di sini juga kita bisa sentuh topik kayak exclusivity, yang kayak betul-betul saya rasa this is also a tip ya untuk orang yang mendengar. Menurutku sekarang algoritmanya TikTok itu lagi turun sekali, apalagi untuk di saya punya engagement. Tapi waktu saya buka di Instagram itu betul-betul beda. Jadi ada beberapa jenis konten yang kayak kalau misalnya target marketmu itu lebih ke misalnya kau jual barang, terus kau mau jual barang yang harga 30.000, tank top yang harga 30.000, kau marketkan di TikTok itu bagus sekali dan kayak kau pasti viral di situ. Tapi kalau tank topmu harga 120.000 nggak bakal bisa kau viral di TikTok, kau pasti viral di Instagram. Jadi mungkin untuk orang-orang di sana yang lagi mencoba content creating, terus kayak kau rasa post di TikTok dan kayak kok punya viewers cuma 300, coba kok post di Instagram. Biasanya itu jauh lebih viral di Instagram karena Instagram sekarang punya algoritma itu lebih apa ya? Sebutannya itu lebih elegan dan kayak lebih menjangkau orang-orang yang lebih kayak menjangkau yang kayak orang-orang yang lebih estetik lah daripada TikTok begitu. Kembali ke topik yang tadi, yes, rasanya itu tuh beda sekali kalau kita spend time with them offline dan online. Bahkan kalau kau tahu orang dari online dan offline itu beda sekali. Kalau saya ya, social media itu menguntungkan bagi saya. Jadi waktu orang tahu kayak dari sosial media dan kayak orang lihat kayak di asli, atau sebaliknya orang lihat kayak di asli dan kayak dia lihat sosial mediaku, itu menguntungkan bagi saya. Tapi ada beberapa jenis orang yang kayak sebaliknya. Waktu kita tahu dia real life dan offline dan online itu beda. Dan kayak ada juga beberapa orang yang lebih bagus di online-nya, which menurutku kurang bagus begitu ya. Mending lebih bagus offline-nya. Yes, menurutku doing things offline is really really good. Dan kayak kadang kalau misalnya kayak kita sering sekali bikin konten toh rasanya kayak begini, pikiran kan terus terpikir begitu ya, terus berputar untuk kayak memberikan konten gitu ya. Kadang kayak ada hal-hal yang kayak wih ini bagus di konten begitu ya, we turn on our camera as soon as possible begitu ya. Maybe try to avoid that. Kalau saya sih berusaha untuk kayak kalau misalnya saya bikin konten ya bikin konten, kalau saya nggak bikin konten ya enggak begitu ya. Kalau saya lagi hanging out with my friends begitu ya, atau kayak saya lagi di public place, saya usahakan saya nggak bikin konten. Karena I am the type of person yang mungkin agak pemalu juga ya, mungkin kayak saya sebenarnya agak
pemalu di kamera juga, tapi maksudnya saya kurang suka begitu ya dengan jenis-jenis selebgram yang kayak publicly they love to like taking things kayak secara publik, mereka kayak suka ambil konten secara publik apa begitu, tapi sebenarnya itu agak mengganggu kenyamanannya orang lain, apalagi misalnya kayak di gym atau kayak di mall begitu ya. Dan kayak orang kan masuk-masuk begitu ya di belakang begitu, itu sebenarnya mengganggu kenyamanannya orang. Kok tidak ngomong juga tentang kayak orang punya buka masuk tapi atmosfernya jadi berbeda begitu ya, dan itu bukan hal yang bisa juga dibicarakan, itu adalah manner. Kayak oke lah, be professional. Menurutku sebaiknya sih begitu ya. Kalau saya kayak kalau mau ambil konten ya ambil konten, kalau tidak ya jangan begitu. Kalau misalnya kalau lagi hanging out with your friends apa begitu, jangan dicampur-campur begitu ya. Jadi harus tahu batas lah untuk kayak turn on your camera and turn off your camera. Terus mungkin kayak saya juga ternyata a feminist. Tapi ini I know that this podcast will be like a very very dark, kayak maybe the vibes ya bakal jadi berbeda dari kayak my content usually dan kayak my vibes usually, karena kayak I know that for sure this week dan kayak this month itu kayak I did a lot of wrong things too, bad things too. Tapi kayak saya lagi nggak suka banget sama kayak jenis laki-laki yang kayak suka merendahkan perempuan, dan kayak it happens almost like ini sudah dari bulan lalu sih, cuman saya nggak suka sekali jenis laki-laki yang suka merendahkan perempuan, yang kayak suka menjelek-jelekan perempuan di belakang, anggap perempuan misalnya bawel lah, atau me personally I'm not, saya bukan tipe cewek yang bawel yang kayak misalnya jadi sebenarnya saya itu lebih ke arah laki-laki guys, maksudnya cara kayak kebiasaanku di rumah begitu ya. Terus kayak saya juga suka cari uang, saya lebih ke laki-laki daripada ke perempuan. Tapi don't get me wrong, saya tidak suka sekali laki-laki yang suka sekali merendahkan perempuan. Misalnya kayak dia suka nagging, dia suka bilangin perempuan nagging, atau kayak perempuan lah, biasalah perempuan selalu mau benar apa begitu. No, be a gentleman. Kok itu kalau kau laki-laki, kau tahu bilang perempuan itu makhluk yang lemah, makhluk yang yang butuh dibantu begitu ya. Kayak kenapa ndak ada your aura begitu keluar untuk kayak membantu perempuan begitu ya, mengetahui bahwa perempuan itu perempuan yang lemah, dan mengetahui bahwa you are not a matching opponent with perempuan. Memang kalau misalnya perempuan menurutmu dibawa, jadi lucunya begini, menurutku bagi beberapa kaum ini yang saya kenal tuh, mereka tuh laki-laki tapi mereka menaruh dirinya di sini kan, mereka menaruh perempuan di sini. Tapi kalau dalam beberapa hal, misalnya kayak membayar atau kayak matching secara sport ya, mereka menaruh dirinya di sini. Tapi kalau misalnya itu perempuan kayak kayak nagging, dan kayak itu perempuan kayak menjengkelkan atau kayak selalu banyak maunya, kan perempuan biasa kayak lebih tahu lah kafe atau makanan begitu, dan kayak mereka rekomendasikan, dan kayak mereka bilang kayak oh biasalah perempuan harus selalu maunya yang diikuti. Oh my god, be a gentleman. Kayak you are a man, atau should I say boys? Kayak kok laki-laki sih kah? No guys, bagi pendengar-pendengarku, jadilah laki-laki yang gentleman. Kalian tahu bilang perempuan itu lebih lemah daripada kalian, kalian harus do extra lah. Perempuan saja dibukakan pintunya, perempuan saja dipegang tangannya waktu turun dari pintu. Di mana jenis laki-laki yang kayak begitu? Di mana? Kenapa sekarang jenis laki-laki adalah yang suka bercanda bilang mereka mau menikahi perempuan yang kaya, baru mau perempuan yang kerja dan dia yang di rumah? Jadi apa ini dunia guys? No. Pendengar-pendengarku adalah bukan orang yang kayak begitu. Kita jadi perempuan, kita juga harus tahu bilang oke, cowok itu susah kerja begitu ya. Kita menghargai uang yang mereka kasih. Kalau bisa kita kerja juga, kita kerja. Kita membantu this economy. Tapi no, kita bukan tulang punggung keluarga. Kita yang melahirkan. Kau melahirkan kah? Adakah laki-laki melahirkan? Adakah laki-laki mengandung 9 bulan dan harus melahirkan di sesar perutnya, atau kayak melahirkan normal? Kayak ini dunia sudah agak gila nih kalau misalnya perempuan yang melahirkan, perempuan yang
disesar, perempuan yang mengandung selama 9 bulan baru masih mau perempuan yang jadi tulang punggung. Wow. Kalau cewekmu pintar cari uang, hargailah itu, dan kayak kasih ke jempol, tapi kau harus tahu, dan kayak kau harus be a man. Tahu, kau bilang kayak oke, cewek kau tahu cari uang, dia bisa hasilkan 10 juta dalam 1 bulan. Saya harus hasilkan 20 lah. Saya harus hasilkan 30 lah. Be a man. Jangan kau lawan perempuan di lapangan baru kau smash begitu, dan kayak kau kasih keras-kerasi karena kau memang mau menang. Tapi kau lawan itu perempuan. Kemudian I also want to say that kayak begini, kita kan tadi bahas tentang sosial media, kita bahas tentang jangan menghabiskan waktu di sosial media, karena sosial media itu kok ambil pengetahuan dari Wikipedia saja itu orang sudah kayak your source is Wikipedia, because social media is a thing dimana semua orang bisa post, semua orang bisa beropini, dan lucunya adalah social media itu mengangkat hal-hal yang justru tidak bagus. Hal-hal begini, tidak selalu hal yang tidak bagus lah, cuman maksudnya hal-hal yang kayak fake. Kayak kalian perhatikan yang viral itu kan yang fake begitu ya, dan yang kayak ada sesuatu yang yang kayak di dalamnya itu yang kayak unsur gimmicknya lah di dalam kayak hal yang mereka katakan gitu. Advices from social media is really not recommended. Really not recommended. Do not take advices from social media. Okay, even though this is also YouTube ya. Cuman I always like social media itu sangat-sangat tergantung siapa orangnya. Sangat-sangat tergantung apa yang sedang dibahas begitu ya. Mungkin kalau kamu ambil advices from social media, you have to know the sources, you have to like know that kayak jangan kau terima mentah-mentah. Ada banyak sekali hal di social media yang salah. Ada banyak sekali. Salah satu contohnya adalah dulu ada itu selalu advice yang bilang kayak disappear for 6 months, be your best version, kembali. No, kau mau ajar orang jadi BPD, kau mau ajar orang jadi bipolar, hilang begitu baru muncul, hilang muncul, selalu muncul in your best moment. Itu namanya ajar orang jadi bipolar. Nggak. Jangan kok ambil dari sosial media guys. Mungkin kalau sebenarnya begini, yang paling bagus adalah kau selalu memeluk agamamu. Jadi kayak kau selalu mempunyai landasan yang kuat begitu, fondasi yang kuat untuk kau punya kehidupan. Jadi walaupun kayak kau dapat advices from social media, you know which one to take. Kau tahu batu-bata yang kayak kau bisa jadikan fondasi hidupmu juga. Paling bagus adalah kau memulainya dengan kebenaran. Kebenaran bagimu masing-masing begitu ya. Bagi kita masing-masing. Selalu harus ada fondasinya. Dan kayak kalau kita mau ngomong tentang beragama ya kalian perhatikan nih orang-orang yang kayak sebenarnya begini. Sebenarnya saya mau sekali bikin podcast yang kayak mau wawancarai juga orang-orang yang sukses yang ada di Makassar, karena banyak sekali orang yang sukses di Makassar guys. Tapi udah ketahuan karena memang kita jenis-jenisnya orang-orang Makassar itu bukan yang kayak lebih suka tampil di sosial media begitu ya. Kayak we just do our work, we hustling kayak jaga toko bla bla bla. Tapi banyak sekali yang sukses, dan kayak one things in common between all of them, mereka adalah pemeluk agama yang taat. Mereka betul-betul memeluk agamanya dengan baik, mengikuti ibadahnya dengan baik. Kita tidak usah bicara soal agama A, B, C, D. Semuanya rata-rata mereka pemeluk agama. Haji-haji, atau kayak orang Kristen, orang Buddha, mereka betul-betul mengikuti ritual ibadahnya dengan baik, dan kayak mereka mengikuti prinsipnya dengan baik dari hatinya mereka. Dan kayak buah-buahnya juga baik, begitu. Mereka kalau misalnya bikin bisnis itu, mereka tidak mau yang untung saja. Mereka mau bisnis yang beretika, yang kita dua-duanya win, bukan win hanya secara uang. Kalau misalnya ada orang yang begitu, yang dia cuma mau menang secara uang, perhatikan kalau mereka punya bisnis itu besar, mungkin besar ya, tapi mereka ndak bisa sebesar itu. Mereka ndak bisa yang sebesar banget begitu ya. Ndak bakal bisa, karena fondasinya mereka bangun sudah salah-salah nih. Bahkan kayak kalau bisnis, kita juga harus memperhatikan etika bisnis. Kita harus bisnis dengan sesuai agamanya kita. Jangan kau pisahkan hal-hal yang ada di dunia ini. Kita bisnis ya bisnis, kita ini enggak. Jangan kau pisahkan. Harus selalu sesuai dengan fondasi yang benar begitu. Ini saya juga minta maaf ya, saya juga enggak bisa bilang kayak saya perfect. Saya tahu bilang kayak ada banyak sekali hal yang kayak saya juga tetap harus perbaiki dan kayak tetap harus pelajari. Tapi ya, this is the truth. Ini juga kayak menjadi pembelajaran guys. Kalau misalnya kayak kita lagi dengar sermon begitu, dah harus selalu itu orang tawa melakukan tawa.
Maksudnya tidak harus tahu itu selalu orang perfect. Kok kalau dengar sermon, kok kalau dengar orang bicara begitu, tidak harus selalu kok dengar orangnya lah, kok dengar isinya lah. Orang kan tidak perfect. Bisa jadi tahu dia juga masih berusaha untuk melakukan itu. Kalau misalnya kok cuma mau dengar itu orang, kalau misalnya dia kaya, kok cuma mau dengar itu orang, kalau misalnya dia sukses, kok cuma mau dengar itu orang, kalau misalnya kayak oh saya tahu ini orang baik begitu ya. Nggak ada orang di dunia ini perfect, dan kayak mungkin cuma Tuhan yang perfect, makanya kita disuruh baca Alkitab, karena Alkitab itu maksudnya baca firman menurut agamanya kita masing-masing, karena ya itu kan langsung dari Tuhan, itu memang perfect nih. Tapi kalau misalnya kamu dengar orang ngomong baru kayak kamu tunggu itu orang perfect pi, kamu tunggu itu orang kau suka pi, kayaknya udah bakal ada deh. Dan kayak itu juga menjadi pembelajaran bagi saya. Kalau misalnya dengar orang, ya pisahkanlah apa yang dia ngomong dan ya mana yang kebenaran dan yang kayak dianya yang mana. Jangan menjadi subjektif, itu namanya menjadi subjektif. Kita akan selalu harus menjadi objektif, betul-betul berdasarkan fakta dan betul-betul ya menjadi objektif lah. It's the right thing to do. Oh, terus saya juga mau bahas ini guys. This is a really lovely topic, and this is inspired from my mom. Jadi saya itu I actually begini, waktu kecil itu saya hyperactive waktu kecil. Kemudian I grow up, saya addicted to mirip Red Bulls, jadi extra joss versi dulu. Tapi saya addicted to it, dan kayak saya baru recently find out that kayak the caffeine is 4 times coffee. Jadi kalau kau minum 1 gelas itu extra joss, itu seperti, kalau extra joss kayaknya nggak sekuat Red Bull ya. Kayaknya itu 2 kali shot coffee biasa. Saya minum itu sebagai anak SD. Anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Saya minum itu sebagai anak SD, dan saya sudah addicted at that time. Kemudian waktu saya grow up SMP sampai akhir kuliah, saya itu addicted to coffee. Baru recently saya bisa memanage itu, bilang saya nggak addicted to coffee, tapi saya addicted to caffeine. So, the conclusion is I actually hyperactive as a kid. Terus saya juga punya ADHD, dimana saya juga punya keturunan secara genes, itu RLS. Saya lupa, kayaknya dari angkongku, dan kayak memang kayak keluarganya papaku itu, dan papaku itu RLS, itu restless leg syndrome, kayak kakinya kita nggak bisa berhenti goyang begitu ya. Tapi mamaku udah suka sekali tuh, jadi setiap kali kayak kaki goyang dia kayak tepuk begitu ya. Dan saya kayak what is wrong with this thing begitu ya, nggak salah aja begitu ya. Tapi kayak jadi begini, mamaku tuh sering kasih tau kak berkali-kali, tapi tidak pernah masuk di kepala aku begitu ya. Karena kayak ya mama lah, kayak mama kan kayak semuanya ditegur begitu ya, baju apa begitu toh, jadinya kita kan kayak kadang agak risih begitu ya, termasuk kakiku. Tapi kayak at one time dia bilang begini, ancient Chinese, sebenarnya begini, dia bilang di frame yang agak saya nggak suka. Jadi dia bilang kan kayak berhubungan dengan kayak pokoknya ada lah satu frame yang kayak saya nggak suka, kayak kenapa kita harus peduli untuk hal yang lain kayak begitu. Tapi dia ada bilang begini, jadi dulu ancient Chinese itu percaya kalau misalnya kayak kau suka goyang-goyang kakimu, itu waktu kau bikin bisnis itu bakal goyang ki, kayak bisnismu itu goyang dan cepat runtuh begitu. Saya langsung berpikir, betul sekali guys. Karena begini, waktu kau punya bisnis, if you notice kayak some person begitu, ada orang tuh yang kalau dia bisnis tuh dia kerja aja baik-baik, walaupun memang dia nggak naik begini, tapi dia naik begini. Dan dia kayak bikin bisnisnya pelan-pelan, tapi nggak banyak rome-romenya begitu, kayak nggak banyak gayanya, nggak banyak yang dia mau lakukan, nggak banyak A B C D E F G, nggak. Dia A pangkat 2, A pangkat 3, dan kayak dia begini sampai pada akhirnya kayak dalam 10 tahun kita ketemu dia. Awalnya dia di sini kita ketemu dia di sini. Itu yang ancient Chinese suka, dan kayak itu memang hal yang benar. Kadang kalau misalnya kita bisnis dan kayak kita terlalu banyak rome-rome, kita mau A B C D E F G, kita begini guys, kita naik turun begitu ya. Kayak banyak sekali rintangan dalam hidupnya kita, goyang ki, fondasinya goyang, kayak bisnis yang kau bikin goyang begitu ya. Dan itu secara sains berhubungan. I noticed that kayak
Saya juga langsung jadi ingat bukunya Haemin Sumin yang when you slow down begitu ya. Kayaknya dia juga relate dalam hal itu. Waktu kita misalnya saya berhenti nih goyang-goyang tuh, saya berhenti, tenang, hening. Saya lakukan hal-hal dalam hening, betul-betul mindful, betul-betul saya bisa melakukan hal-hal, betul-betul fokus dalam satu, baru menyelesaikan lagi satu, dan kayak outputku itu, hasil yang saya hasilkan itu menjadi quality, bukan quantity yang betul-betul bagus begitu ya. Dan kayak betul-betul hasilnya itu kayak betul-betul bisa mengena ke hati. Instead of I'm doing many things, instead of kayak I keep on like continue kasih goyang-goyang kakiku. Jadi hubungannya adalah begini. Pertama yang bisa kita petik adalah ada bagusnya itu hal-hal. Kok disuruh ndak potong gunting kuku waktu malam ya, saya ndak tahu ya, karena sekarang kan kita punya lampu dulu, ndak ada lampu. Tapi misalnya kok disuruh kayak jangan terlalu goyang-goyang begitu ya. Be mindful, be calm, be elegant. Ada bagusnya karena itu melatih kok punya sistem saraf dan kayak melatih kok punya diri untuk ADHD dan kayak goyang-goyang dan kayak melakukan multitasking is not a good thing. Be mindful, be calm, lakukan hal satu, selesai satu, kemudian satu, dan kayak ada maksudnya itu barang-barang itu last for like 100 years. Kenapa itu principles masih dipakai for 100 years? Karena memang itu betul-betul works begitu ya. Dan juga itu jadi mengajarkan saya begini, waktu kita kasih tau orang dan kayak itu hal klik di kepalanya mereka, mengikuti dengan cara pola pikirnya mereka, langsung bisa menghasilkan perubahan yang fatal begitu ya. Sama seperti mamaku, dia kasih tau Kak, sudah bertahun-tahun mungkin, atau berulang berpuluh-puluh kali dia kasih tau Kak, tapi begitu dia kasih tau Kak dengan caraku, dia tahu bilang kayak kebetulannya adalah pada saat itu dia menceritakan saya hal itu dan langsung klik in my head begitu. Oh iya betul tahu. Waktu kita goyang-goyang begitu, nanti kalau kita bikin sesuatu itu jadi begini begitu. Terlalu banyak apa yang kita mau, jadinya naik turun dan kayak nggak bisa last that thing. Itu hal gitu jadi naik turun begitu. Yes, that is also the thing that we can learn, the lessons that we can learn, dan juga taat walaupun kau nggak tahu alasannya apa. Itu juga hal yang paling bagus untuk dilakukan. Menjadi taat walaupun kayak kau nggak tahu the facts behind it itu adalah a very beautiful thing to do because it shows that you have faith in them, you have faith in it. Salah satu tokoh yang saya betul-betul paling when I kayak listen to it, saya kayak betul-betul adore adalah Abraham. Kayak the way I said it like this, I said it to my father, kayak bisa aku bayangkan Tuhan bilang sama ini orang, Tuhan bilang sama kau, deh, you are a very lovely kid to me, dan kayak saya akan janji untuk kasih kau keturunan sebanyak bintang, saya bakal kasih kau semua lahan yang ada di ini bumi, nanti keturunanmu yang bakal menguasai dan memenuhi ini bumi. Tuhan, level Tuhan yang begitu sayang dengan ini orang sampai Tuhan bisa mengeluarkan itu hal. Karena Abraham waktu Tuhan suruh dia ke kanan, Tuhan suruh dia ke kiri tanpa bertanya, tanpa tahu di depan itu ada buaya atau tidak. Dia ikuti saja. Kanan kiri, saya ikuti Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya. Dan I think it is a very beautiful thing to have faith like that, begitu ya. Betul-betul having faith. I think it's very beautiful. Dan kayak menurutku ya itu ya, kita hidup itu harus menjadi faithful person. We have to have faith. Kita harus menjadi orang yang bercahaya. Walaupun kau sehebat Steve Jobs, walaupun kau sehebat Mark Zuckerberg begitu, yang kayak kau bisa menghasilkan hal-hal yang betul-betul besar di dunia, kalau you don't have faith, dari gunanya. Sekarang kita ngomong tentang Mark Zuckerberg ya. Dia ciptakan social media, dia ciptakan Instagram, dia ciptakan Facebook dengan fondasi yang begitu salah. Social media saja sekarang
I try to avoid orang-orang yang benar dan orang-orang yang punya akal sehat dan waras itu try to avoid social media begitu. Karena we know that kayak ini hasilnya tidak bagus, hasilnya begitu banyak. Social media itu mengajarkan kita jadi subjektif. Dia ikut algoritma itu mengikuti setiap orang. Setiap orang punya feeds dan explore itu jadi berbeda. Di mana nanti objektivitas dan orang yang objektif itu bakal menjadi sangat rare karena algoritma juga kita diajarkan dengan subjectivity. Sekarang algoritma kita ngomong algoritma yang begitu subjektif mengikuti orang-orang bahkan sekarang anak-anak bisa dibilang raised from YouTube, raised from Instagram, raised from social media. Bagaimana nanti dia? Bagaimana hasil dari anak-anak yang dihasilkan dari social media? Generasi-generasi alpha. Bagaimana? Nanti kalau kita mau ngomong secara mikro, mereka subjektif. Kita mau ngomong secara makro. Apa mental strawberry itu bukankah itu dari social media? Oke lah, Mark Zuckerberg sukses begitu ya. Oke lah, kau beli sahamnya tahun berapa, sekarang sudah berapa tapi wow, luar biasa hal-hal yang kau hasilkan, buah-buah yang kau hasilkan begitu ya. Kayak apakah itu hal-hal yang memberkati? Apakah itu hal-hal yang kayak baik begitu that makes the world better? No. Dan kayak saya yakin kayak Tommy juga ya, kalau kita mau ngomong begini, dunia itu selalu menjadi a better place. Ya juga ditulis di setiap agama masing-masing bilang dunia nanti pada akhirnya akan kiamat. Jadi kayak kita juga bisa bilang kayak semakin kesini semakin banyak hal-hal yang kayak gila begitu ya. Dan hal-hal yang kayak tidak bagus begitu. Jadi when you do something, I think orang-orang juga itu harus menjadi faithful, betul-betul menjadi faithful. Dari gunanya kok impact with many person, dari gunanya achievement banyak juga kalau kau tidak faithful. Kalau you don't do it, kayak yang menghasilkan hal yang baik begitu. Terus kemarin juga kayak saya kayak ketemu satu driver Gojek yang kayak betul-betul hebat sih. I put respect begitu to this person begitu. Bukan bahwa saya tidak respect everyone ya, bukan. Maksudnya apa ya? Kenanya berarti saya kayak look up to that person gitu ya. Jadi ini orang sebenarnya driver ya secara umum begitu ya. Mereka itu paying attention to a lot of passengers begitu ya. Mereka melihat banyak hal yang terjadi di mobil dan kayak rasanya waktu saya kayak ngobrol dengan waktu kita lah atau orang-orang lah ngobrol dengan driver itu beda enggak sih? Kalian notice enggak? Kayak rasanya tuh mereka kayak jadi banyak sekali knowledge-nya begitu ya. Dan you know what? The knowledge that they get adalah just from paying attention. They are paying attention to the passengers yang ada di belakangnya mereka. Dan kayak they are paying attention to like, oh, ini adalah tipe-tipe passengers yang seperti ini. Mereka dapat judgment ya. Keluar dari topik, saya waktu di Bali itu belajar consciousness class, dimana di situ kita diajarkan kita harus membedakan feeling, emotion, dan kayak thoughts begitu ya. Jadi ceritanya begini, waktu thoughts arrive in our head, itu biarkan media mengambang, jangan kok kayak ambil baru put a stamp on it dan kayak kok menanamkan di kepalamu ini orang jahat, atau kayak misalnya kau jengkel sama ini orang terus kau tanamkan di kepalamu, oh ini orang tuh gak baik kayak begini, terus kayak kau begini terus kau tanamkan di kepalamu ini orang begini. Jangan kok, biarkan media floating. Kalau kau jengkel atau kayak kau lagi sedih, rasakan bilang kayak oh iya kenapa saya kayak agak sedih ya, cuman ya sudah biarkan saja, nanti begini dan kayak timpaki dengan hal-hal yang baik. Misalnya kau lagi sedih atau kau lagi marah begitu, timpaki dengan hal-hal yang baik, jangan kau taruh dan kayak put it in your head begitu. Nah, I think ini driver juga, mereka tuh kalau paying attention to people, mereka dapet di judgment, no judgment, mereka cuma melihat dan kayak getting a knowledge dari kayak cuman watching things that happen begitu, kayak really gives you a lot. Dan kayak hal-hal yang ada di dunia ini, we can learn a lot, so much from just paying attention.
kau nggak perlu harus melakukan, kau nggak perlu memasang apa ya, kau nggak perlu dengar orang lecture dan kayak menulis. No, just pay attention to your surroundings, pay attention to like people around you, kayak what they do, apa yang kira-kira mereka butuh. You will get so much insight dan kayak knowledge from them. Terus I also notice that kayak now, jadi kayak kemarin itu saya bikin konten, jadi kan lagi ada trennya begitu, kayak dulu waktu kok kecil sama kayak kok waktu besar begitu, kayak sekarang kok jadi apa begitu. Dan kayak the things that I notice, ini gratefulnya ya, secara grateful I can say that kayak I get all the things that I want, all of them, betul-betul all of them. Bahkan hal-hal yang kayak agak apa di agak nggak mungkin begitu, agak nggak mungkin itu terjadi, I get it. I get all the things that I want. Jadi dulu tuh misalnya guys, dulu itu mataku, lihat ke mataku sekarang, kalian lihat gak sih, agak coklat lah ya, maksudnya agak kelihatan bilang dia coklat begitu. Dulu itu saya suka sekali adore matanya orang. Dulu itu saya suka menggambar, dan kayak satu-satunya hal yang kayak menurutku gives life tuh kayak gambaran adalah mata. Kalau dari matanya orang jadi jelek. Jadi dulu saya suka perhatikan matanya orang, saya suka gambar matanya orang. Dan dulu yang saya paling suka adalah ya matanya my boyfriend lah, karena saya kan sering lihat dia begitu. Dan kayak dulu itu kayak saya suka sekali adore mata yang kayak dia itu muda begitu, muda sekali warnanya. Dan kayak saya perhatikan tuh kayak, kenapa ini mataku hitam sekali begitu, kayak hitam gelap titik. Nggak ada kayak kelihatan kayak sedikit coklat atau kayak, nggak ada, kayak hitam sekali, kayak mata orang penjahat begitu ya. Tapi kayak dulu kan saya punya manifestation, sampai sekarang ya saya punya manifestation book, saya punya juga journaling, dan kayak saya juga selalu berdoa untuk hal-hal yang saya mau begitu ya. Maybe as a kid saya kayak waktu kecil sekali ya kan kayak we wish that kayak hidung tak mancung, we wish that kayak kita ada dimples. You know what guys, I get it all. Sekarang semua yang saya wish saya dapat. Mataku sekarang dulu nggak begini guys, betul-betul dulu hitam lebam. Sekarang tuh kayak agak coklat gitu, tiba-tiba aja saya perhatikan kayak, kenapa ini mataku tiba-tiba begini. Terus kayak saya sekarang kadang ya kalau misalnya mungkin beberapa orang notice saya punya dimples, walaupun di sebelah kanan tapi saya punya dimples. Kayak banyak sekali hal-hal yang saya wish, dan kayak I get it. Rasanya tuh kayak begini, kalau kau wish tuh hal-hal yang kayak bagus kayaknya mungkin universe juga bakal kasih Joko. Jadi keep on wishing guys, keep on wishing, keep on dreaming, keep on manifesting, keep on kayak wanting something, adoring something. Saya rasa tuh yang paling bagus adalah begini. Did you notice that kayak kalau kau notice jeleknya orang tuh, atau kayak kau notice kayak hal-hal yang kayak tidak bagus dari orang tuh, atau kau bilang kayak, saya tuh tidak mau sekali begini, saya tidak mau sekali begitu, nanti kau begitu. Ada saatnya tuh nanti kayak kau tiba-tiba begitu. Ini adalah satu hal yang saya juga pelajari. Not always try to notice something good from people. Selalu kau coba lihat hal yang baiknya begitu. Dalam setiap orang itu tuh ada hal baik dan tidak baiknya setiap orang. We all have our angels and demons in ourselves begitu. Selalu kau coba notice angelsnya mereka begitu. Dan kayak waktu kita notice kebaikannya orang begitu, dan kayak kita berkecimpung dalam hal-hal baik dalam orang, kadang kan kita jadi adore itu orang begitu. Kadang kita jadi mengikuti secara tidak sadar, ataupun nanti kita bakal mengikuti hal-hal yang baik. Kita adore, cantiknya tahu dia begitu ya. Saya notice tuh orang-orang yang kayak bilang hal-hal yang baik begitu, yang kayak orang-orang yang lebih selalu adore orang lain tuh, dia juga bakal jadi begitu, dia juga cantik, dia juga baik begitu, daripada orang-orang yang selalu cari jeleknya orang dan kayak menjelek-jelekan orang. Dia tuh begini Ki, dia juga jadi jelek begitu ya. Dia kayak waktu kok kayak memupuk itu ke hate, kejelekan dalam dirimu sendiri tuh, pertama it's fattening, it makes you fat, bantet begitu ya. Kayak menurutku kentara sih, bahkan di fisiknya orang begitu ya, kentara sekali begitu ya. Orang-orang yang kayak suka
lihat kejelekannya orang lain. Jadi menurutku the lesson that we can learn adalah always look the positive side from people, from things, from everything. Dan kayak jangan kau takut jadi victim, jangan kau takut kayak daring stand up for you, daring stand up kau nggak bisa stand up for your own, jangan kau takut, ada di Tuhan. Always have faith. Dan kayak jangan kau berhenti bermimpi guys, jangan kau berhenti belajar, jangan kau berhenti bermimpi. Always be a kid inside, dan kayak always have that curiosity to like, oh saya suka sekali Maudy Ayunda guys, dia tuh betul-betul menurutku ini orang wawasannya itu, saya tahu ini orang luas sekali wawasannya, dia tahu a lot, dia sudah meet a lot of person, dia sudah S2 S3 ya bahkan, saya nggak tahu, edukasinya begitu tinggi, meet a lot of person, parentsnya juga beredukasi, tapi dia tetap punya humility dan curiosity yang sangat besar waktu dia ketemu orang. Dia betul-betul kayak tetap, dia nggak faking it, bilang kayak dia betul-betul curious with person gitu waktu dia ketemu orang, dan kayak mau mengetahui banyak hal dari itu orang. Dia nggak fake, dia betul-betul yang kayak curious to that person. Itu berarti dia betul-betul humble, walaupun dia kayak begitu punya begitu banyak knowledge, tapi dia tetap humble guys. Jempol. Sama ya itu sih guys, menurutku hidup itu, saya paling suka Abraham. Dia betul-betul kayak hidup toh, Tuhan suruh dia ke kanan, dan kayak kita itu, saya gak tahu saya pernah bilang tidak di podcastku, tapi kita hidup itu kayak kita lagi ada di ular tangga, dan kayak Tuhan itu lagi lihat kita dari atas begitu ya. Waktu kita berdoa, Tuhan itu berusaha komunikasi ke kita begitu, tapi kan dia Tuhan, dan mungkin dia langsung kayak bisi kok dari telingamu ke kanan kok, ke kiri kok, jangan kok begini orang. Walaupun dia melakukan itu ya, tapi tetap juga setan bekerja. Jadi kayak menurutku hidup itu kayak ular tangga. Tuhan suruh kok kayak jalan, Tuhan suruh kok berhenti. Ada ular, berhenti kok. Habis itu kayak, oh maju sedikit, nanti ada tangga, kok bisa naik tangga. Oh naik tangga, akhirnya saya sudah di 40 dari 100 begitu ya. Hati-hati kok ada ular, stop, ada ular. Jadi walaupun kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat, kita nggak bakal bisa lihat itu ular yang sebesar itu. Mungkin kita cuma bisa lihat misalnya tangga ya, mungkin kita cuma bisa lihat kayu, kita cuma bisa lihat kayak apa ini kayu begitu ya. Ternyata itu tangga, dan kayak Tuhan cuma bisa bilang kayak maju saja begitu, berani saja begitu ya, jangan kau takut. Tuhan cuma bisa bilang begitu dalam hatinya kita tinggal pilih kita mau ikut atau enggak, karena Tuhan juga enggak bisa, yang dia mainkan kita lah, dikasih kita free will untuk memilih, kita memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah begitu ya. Kita tinggal memilih kita mau maju, mundur, tapi satu hal yang kita menurutku harus tahu adalah taat. Kita harus belajar taat walaupun kayak kita nggak tahu apa yang ada di depannya kita, walaupun kayak kita nggak tahu kayak ini secara duniawi ya menguntungkan jinda ya bagi saya begitu, tapi kayak if you know that you are doing a kind thing, you are doing the right thing, walaupun dalam frame misalnya deal bisnisnya itu, is this the right thing to do, tapi kayak kalau kayak your gut bilang kayak it's the right thing, coba kok. Kayak ya menurutku hidup itu kayak begitu ya. Hidup itu kayak ular tangga, Tuhan bisi-bisi kita, Tuhan berusaha dari atas, naik kok, maju kok, mundur kok. Ya walaupun kita tidak bakal perfect dalam praktisinya, pasti kayak in some things kita bakal jatuh, in some things kita bakal meluncur pakai ular begitu ya, jatuh ke bawah begitu. Tapi kita coba naik lagi. Yang jelas juga jangan give up. Kayak walaupun kau jatuh terus, dan kayak kau terus mulai ke satu, tapi kalau kau terus dimulai kayak kura-kura dan kelinci. Yep, I think that's all the weeks wrapped up in like this 50 minutes video, and I hope that kayak we can learn together. I hope that kayak maybe if you see me next week, I can learn something new, dan kayak I can actually be a better person.